Di video ini kita akan membuat tumis bawang ikan teri. Berikut bahan-bahannya. Langkah pertama, iris semua bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawangnya. Saat mengiris bawangnya tidak usah terlalu lembut, iris kasar saja. Begitu juga dengan cabenya, kita iris kasar saja. Selanjutnya kita iris juga daun bawangnya. Iris juga daun bawangnya kasar-kasar saja. Langkah selanjutnya, nyalakan kompor dan tuang minyak ke dalam panci dan tunggu sampai agak panas. Setelah minyaknya agak panas, kita goreng ikan terinya terlebih dahulu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya ikannya tidak gosong dan matang merata. Setelah ikannya matang atau kering, lalu kita angkat. Langkah selanjutnya, panaskan minyak untuk menumis bumbunya. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita aduk biar matang merata. Selanjutnya masukkan cabenya. Lalu kita aduk-aduk lagi. Selanjutnya masukkan daun bawangnya. Dan jangan lupa diaduk lagi.
Setelah semuanya matang, kemudian masukkan ikan teri. Lalu kita aduk lagi supaya terinya tercampur dengan bumbunya. Selanjutnya masukkan garam, lalu masukkan penyedap rasa, kemudian masukkan gula pasir. Terakhir masukkan kaldu ayamnya. Kemudian kita aduk agar merata. Pastikan rasanya sudah pas. Kalau sudah pas, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke dalam piring. Terasa nikmat sekali tumis bawang ikan terinya. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Di video kali ini kita akan membuat cemilan dari pisang mentah. Langsung saja simak proses pembuatannya. Berikut bahannya: daun bawang atau daun kucai secukupnya, garam setengah sendok teh, air 50 ml, gula pasir 120 gram, dan pisang kepok yang masih mentah. Langkah pertama, kita preteli pisangnya satu persatu, ambil yang mentahnya saja. Kemudian kita cuci. Setelah dicuci, kemudian kita buang ujungnya. Lalu kita belah menjadi dua bagian, dan satu bagiannya kita belah lagi menjadi 3 bagian. Satu buah pisang kita belah menjadi 6 bagian. Setelah itu kita kupas bersihkan kulitnya. Pada waktu mengupas, saya sarankan memakai sarung tangan plastik agar tidak kena getahnya. Setelah itu kita goreng. Bolak-balik supaya matang merata dan goreng sampai kering. Setelah kering, kemudian kita angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, kita potong batang daun bawangnya, kita pakai daunnya saja. Kemudian kita iris daun bawangnya. Selanjutnya masukkan gula ke dalam wajan, lalu tambahkan air, tambahkan garam, kemudian kita masak, aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan daun bawangnya. Aduk dan tunggu sampai airnya menyusut, kemudian kecilkan api, lalu masukkan pisangnya.
Kemudian kita aduk sampai merata. Aduk sampai gulanya mengkristal. Aduk terus sampai berbentuk seperti salju. Setelah semuanya merata dan gulanya sudah berbentuk salju, kemudian kita angkat. Siap disajikan. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh bersama keluarga. Di video kali ini kita akan membuat puding susu Turki. Bagi yang baru berkunjung, jangan lupa tekan tombol merah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja simak proses dan bahan pembuatannya. Berikut bahan-bahannya. Langkah pertama, masukkan margarin ke dalam panci. Aduk-aduk sampai meleleh dan gunakan api kecil saja. Setelah margarin meleleh, kemudian masukkan tepung terigu dan sambil diaduk-aduk. Aduk sampai merata sampai tepung terigunya tercampur dengan margarin. Setelah merata, kemudian tambahkan susu sedikit demi sedikit. Setelah itu aduk-aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Tambahkan lagi susunya sedikit demi sedikit dan diaduk supaya tidak menggumpal. Kita aduk terus dan tambahkan susunya lagi sambil diaduk-aduk lagi. Tambahkan lagi susunya dan aduk lagi, jangan sampai ada yang bergerindil atau menggumpal. Terakhir, masukkan semua susunya. Jika masih ada yang bergerindil atau menggumpal, bisa disaring terlebih dahulu. Lalu masukkan gula pasir. Kemudian masukkan vanili, lalu aduk sampai merata. Masak hingga mengental dan meletup-letup. Setelah mengental dan meletup-letup, itu tandanya sudah matang. Kemudian kita angkat. Selanjutnya tuang adonan puding ke dalam wadah. Dan setelah dituang ke dalam wadah, kemudian biarkan sampai dingin. Langkah selanjutnya kita buat karamelnya. Masukkan gula ke dalam panci. Masak dengan api kecil hingga gulanya larut atau mencair. Dan jangan lupa sambil diaduk ya sahabat dapur teguh. Kemudian sambil menunggu gulanya larut sempurna, lalu campurkan maizena dengan air dan aduk sampai merata.
Setelah gulanya larut sempurna, kemudian masukkan larutan maizena ke dalam pancinya. Lalu kita aduk-aduk dan masak hingga mengental. Setelah semuanya mengental, lalu kita angkat. Selanjutnya tuang karamel di atas pudingnya. Dan setelah pudingnya ditambahkan dengan karamel, kemudian kita tunggu sampai dingin, atau bisa juga kita simpan di dalam kulkas terlebih dahulu. Puding susu Turkinya siap dinikmati. Rasanya lembut, manis, dan enak banget. Lebih enak disajikan saat keadaan dingin. Di video kali ini kita akan membuat tahu gurita. Bagi yang baru berkunjung, jangan lupa tekan tombol merah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita ke proses dan bahan pembuatannya. Bahannya tahu putih 8 biji, kemudian telur 2 butir, 1 buah wortel diparut, daun bawang 1 batang, daun seledri 1 batang, sosis 6 buah kita potong menjadi 3, lalu kaldu ayam setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, bawang putih 4 siung dihaluskan, lada bubuk setengah sendok teh. Langkah pertama, haluskan tahu sampai benar-benar halus. Bisa menggunakan garpu atau dengan yang lainnya. Setelah tahunya halus, kemudian masukkan wortel, masukkan daun bawang, daun seledri, masukkan juga telurnya, lalu masukkan kaldu ayam, lada bubuk, garam, kaldu jamur, kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah bahan dan bumbunya masuk, kemudian aduk sampai merata. Setelah semuanya merata, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita potong-potong sosis menjadi 3 bagian. Setelah dipotong, kemudian kita belah ujungnya menjadi 4 bagian. Kita belah semua sosisnya. Selanjutnya kita siapkan cetakan kue talam, lalu isi dengan tahu sambil ditekan-tekan agar tahunya padat. Selanjutnya kita letakkan sosis di atas tahu sambil dibenamkan. Ulangi sampai bahan habis.
Isi cetakan dengan tahu sampai penuh sambil ditekan-tekan, kemudian letakkan sosis di atasnya sambil dibenamkan. Setelah semuanya siap, kemudian kita masukkan tahu ke dalam kukusan. Lalu kukus selama 20 menit. Setelah dikukus selama 20 menit, kemudian kita angkat dan keluarkan dari kukusan. Kita pindahkan ke piring dan tunggu agak dingin. Setelah dingin, kemudian kita keluarkan tahu dari dalam cetakan. Setelah dikeluarkan dari dalam cetakan, kemudian kita goreng tahu. Dan sebelum dimasukkan ke dalam minyak, kita celupkan ke dalam telur terlebih dahulu. Goreng tahu menggunakan api sedang saja. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Goreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah berwarna kecoklatan, kemudian kita angkat. Tahu guritannya sudah siap dinikmati. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Di video kali ini kita akan memasak ikan patin. Simak dan tonton videonya. Bahannya ikan patin 500 gram, belimbing wuluh 2 buah, bawang merah 8 siung, bawang putih 3 siung, cabai rawit 8 biji, kemiri 3 butir, tomat 1 buah, dan kunyit 1 ruas. Kemudian daun jeruk 2 lembar, lengkuas secukupnya, dan daun salam 2 lembar. Kemudian kita haluskan bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan kunyit. Kita ulek sampai halus. Setelah bumbunya halus, kita sisihkan dulu. Kemudian kita iris tomat. Iris juga belimbing wuluhnya. Dan geprek saja lengkuasnya. Setelah itu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam panci yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kemudian kita aduk-aduk bumbunya supaya tidak gosong dan matang merata. Kemudian masukkan daun salam dan daun jeruknya.
Kita aduk lagi, kemudian tambahkan air kurang lebih 1 liter. Tambahkan garam setengah sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian masukkan irisan tomat dan belimbing wuluhnya. Pastikan rasanya sudah pas. Setelah itu masukkan ikannya. Bolak-balik ikannya dan usahakan terendam supaya matang merata. Masak ikannya sampai matang, dan setelah matang siap kita sajikan. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Di video kali ini kita akan membuat nugget tahu. Dan bagi yang baru berkunjung, jangan lupa tekan tombol merah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Bahannya tahu putih 10 biji, kemudian jamur kancing 9 biji, daun seledri 2 batang, daun bawang 2 batang, telur 2 butir, 1 buah wortel potong dadu kecil-kecil, 5 siung bawang putih ulek halus, kaldu ayam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, kemudian tepung terigu 100 gram untuk celupan, dan juga tepung panir. Pindahkan tahu ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian hancurkan tahu menggunakan garpu. Hancurkan tahunya sampai benar-benar halus. Setelah tahunya halus, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya iris kecil daun bawang. Kemudian iris juga daun seledrinya. Selanjutnya potong tipis jamur kancingnya. Kemudian potong dadu kecil-kecil. Campur jamurnya, daun bawang, daun seledri dengan tahu dan pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi agar mudah untuk mengaduknya. Lalu masukkan wortelnya. Kemudian masukkan lada bubuk, garam,
kaldu jamur, kaldu ayam, bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan juga telurnya dan kocok terlebih dahulu. Kemudian aduk sampai merata. Setelah tahunya tercampur merata, kemudian siapkan loyang dan olesi dengan minyak. Lalu pindahkan tahu ke dalam loyang. Kemudian ratakan. Ratakan sampai ke pinggir-pinggirannya. Kemudian kukus selama 25 menit. Sembari menunggu tahunya dikukus, kita buat adonan celupan. Tambahkan garam setengah sendok teh ke dalam tepung terigu. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Jika masih kurang, tambahkan air lagi. Adonannya kita buat agak encer, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Setelah menunggu 25 menit, kemudian kita angkat. Lalu keluarkan dari loyang dan tunggu agak dingin. Setelah dingin, kemudian kita potong menjadi 8 bagian atau bisa sesuai selera. Potongannya disesuaikan saja. Setelah dipotong menjadi 8 bagian, kemudian potong lagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya masukkan tahu ke dalam tepung basah, kemudian pindahkan ke dalam tepung panir dan baluri dengan tepung panir secara merata. Ulangi sampai bahan habis. Setelah semuanya siap, kemudian kita goreng. Masukkan satu persatu ke dalam minyak panas. Goreng menggunakan api sedang. Lalu bolak-balik supaya matang merata. Goreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah berwarna kecoklatan, kemudian kita angkat dan tiriskan. Untuk sisanya bisa kita goreng semuanya atau bisa juga disimpan di dalam kulkas. Nugget tahunya siap dihidangkan. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Dan di video kali ini kita akan membuat pizza roti ala-ala anak kos dengan bahan yang simple dan mudah pembuatannya. Langsung saja simak dan tonton videonya.
Bahannya roti tawar 2 lembar, telur 2 butir, keju mozzarella secukupnya, lada bubuk 1/4 sendok teh, saus tomat 2 sendok makan, saus pedas 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, jamur kancing 3 buah, bawang bombay setengah buah, cabai merah buang bijinya 1 buah, dan sosis 1 batang. Langkah pertama kita potong sosisnya. Potong sosis sesuai selera. Kemudian potong jamurnya menjadi beberapa bagian. Lalu potong memanjang bawang bombaynya. Kemudian potong memanjang juga cabai merahnya. Selanjutnya masukkan margarin ke dalam panci. Lalu masukkan bombay dan cabai. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu masukkan jamur dan sosisnya. Kemudian aduk-aduk lagi. Setelah itu tambahkan sedikit air. Masukkan saus pedasnya. Kemudian masukkan saus tomat. Masukkan lada bubuk. Garam. Kaldu jamur. Lalu aduk lagi sampai merata dan airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, lalu kita angkat. Selanjutnya tuang sedikit minyak ke dalam panci. Tambahkan kaldu ke dalam telur secukupnya. Tambahkan juga sedikit lada bubuk. Kemudian kocok sampai merata, lalu tuang ke dalam panci. Masukkan roti yang sudah dibelah menjadi 2. Kemudian ratakan roti dengan telurnya. Setelah itu tutup panci dan masak selama 2 menit. Setelah 2 menit buka tutupnya, kemudian kita balik rotinya. Setelah itu olesi roti dengan saus pedas atau saus tomat sesuai selera. Kemudian tuang sosis dan jamur yang dimasak tadi, lalu ratakan. Tambahkan keju mozzarella di atasnya. Kemudian tutup lagi dan masak hingga kejunya meleleh. Setelah kejunya meleleh, kemudian kita angkat. Lalu pindahkan ke piring. Pizza roti ala-ala anak kos dengan bahan seadanya sudah siap dinikmati. Di video ini kita akan membuat ayam suwir kemangi.
Bagi yang baru berkunjung, jangan lupa tekan tombol merah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita ke proses dan bahan pembuatannya. Berikut bahan-bahannya. Langkah pertama, kita kukus atau bisa juga direbus ayamnya terlebih dahulu. Sembari menunggu ayamnya matang, kita haluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Di sini kita gunakan blender untuk menghaluskannya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan sebagainya, terkecuali serai dan daun jeruk. Kemudian kita tambahkan sedikit air, lalu kita blender sampai halus. Setelah bumbunya dihaluskan, kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat ayamnya. Apabila ayamnya sudah matang, kemudian kita angkat. Setelah kita angkat, kemudian kita suwir-suwir ayamnya. Di sini kita menggunakan garpu karena ayamnya masih panas, atau bisa juga tunggu ayamnya dingin terlebih dahulu. Suwir-suwir ayamnya bisa sesuai selera, bisa disuwir lembut atau juga besar-besar, disesuaikan saja sesuai selera. Dan setelah semua dagingnya kita suwir, kemudian kita buang tulangnya. Langkah selanjutnya, kita masukkan bumbu ke dalam panci. Kemudian kita aduk dan masak hingga airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, kemudian kita tambahkan minyak secukupnya saja. Setelah itu kita aduk lagi agar bumbunya matang merata. Kemudian kita masukkan serai dan daun jeruk. Setelah itu masukkan ayam suwirnya. Setelah itu kita aduk sampai ayamnya tercampur rata dengan bumbu. Setelah itu kita tambahkan air kaldu sisa rebusan ayam tadi secukupnya saja. Lalu masukkan gula pasir, masukkan garam, masukkan juga bubuk kaldu ayam. Setelah itu kita aduk sampai merata. Lalu masukkan daun kemanginya. Kemudian aduk lagi dan masak hingga airnya menyusut. Bagi yang suka kuah, bisa juga kita buat agak berkuah. Ayam suwir ini cocok digunakan untuk isian nasi bakar, atau bisa juga langsung digunakan untuk lauk. Setelah airnya menyusut, kemudian kita angkat. Setelah itu kita pindahkan ke piring. Ayam suwir kemanginya siap disajikan. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Video kali ini kita akan membuat cemilan dari sisa nasi yang sudah dijemur kering. Langsung saja simak proses pembuatannya. Jangan lupa tekan tombol merah dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Bahannya 500 gram nasi yang sudah dijemur kering. Kemudian air jeruk 4 sendok makan. Air putih biasa setengah gelas. Gula pasir 200 gram. Langkah pertama, kita goreng nasinya dalam minyak panas. Aduk sebentar saja. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Goreng semua nasi keringnya. Saat menggoreng nasinya tidak usah sampai kecoklatan, cukup sebentar saja. Nasi keringnya siap kita olah. Masukkan gula pasir ke dalam wajan, lalu masukkan airnya. Kemudian masukkan air jeruknya. Aduk sampai agak menyusut dan berbusa. Setelah airnya menyusut dan berbusa, kemudian masukkan nasi kering yang sudah digoreng. Lalu aduk-aduk sampai air gulanya merata. Setelah air gulanya merata, masak sebentar saja, kemudian kita angkat. Lalu kita pindahkan ke loyang atau bisa menggunakan wadah apa saja. Setelah itu kita padatkan sampai benar-benar padat. Karena kalau kurang padat nanti jadinya hancur setelah dipotong. Setelah dipadatkan, tunggu sampai dingin. Setelah dingin lalu kita potong. Potong sesuai selera atau bisa memotong seperti ini. Kita potong 4, kemudian kita potong lagi jadi 3. Ada nasi sisa jangan dibuang, bisa kita olah dan jadi cemilan. Bisa jadi cemilan seperti ini atau bisa juga yang lainnya. Cemilannya sudah jadi, selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.